Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum tullab wa talibat fi fasli tsani Ibnu Rushd? Apa kabar teman-teman kelas 2 Ibnu Rushd? Pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran fikih ibadah, yang mana materi yang minggu lalu telah Ustadz sampaikan adalah terkait tentang fikih adab ke masjid. Jadi ada beberapa fikih adab ke masjid yang minggu lalu kita sudah sampaikan, kita sudah pelajari. Yang pertama adalah pergi ke masjid dalam keadaan berwudu. Yang kedua, ketika kita ingin pergi ke masjid, kita mengusahakan diri kita untuk menjauhkan dari bau tidak enak. Ya, bau mulut kita, bau badan kita, atau bau pakaian kita. Kita harus menghindari itu semua. Yang ketiga, bagi laki-laki dianjurkan ketika pergi ke masjid menggunakan atau memperbagus diri. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kita memakai pakaian yang baik, memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang pas, ya, pakaian yang sopan, dan intinya adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, yang keempat adalah ketika kita ingin pergi ke masjid, kita kan keluar rumah menuju masjid. Nah, itu ada doanya teman-teman. Doanya apa? Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Lalu kemudian yang kelima, tidak tergesa-gesa ketika pergi ke masjid walaupun dalam keadaan sedang telat. Jadi kalau kita mau pergi ke masjid lalu kemudian kita dalam keadaan telat, kita tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Jadi walaupun telat kita tetap jalan seperti biasa, tenang, dan tidak membuat diri kita tergesa-gesa gitu. Efeknya adalah apa teman-teman? Efeknya ketika kita pergi ke masjid dalam tergesa-gesa, kemudian kita mengikuti sholat bersama imam dalam keadaan ya napas kita terengah-engah gitu kan. Nah, itu membuat kita ketika sholat tidak mendatangkan kekhusyuan. Bahkan bisa jadi mengganggu jamaah yang ada di sekitar kita. Ya, kalau teman-teman habis lari-lari kemudian sholat gitu kan, pasti nafasnya tergesa-gesa, terengah-engah gitu kan. Nah, itu mengganggu jamaah yang lain. Maka ketika kita ingin pergi ke masjid, kita harus menghindarkan hal seperti itu. Lalu yang keenam, ini kita ulang dulu teman-teman. Yang keenam adalah membaca doa pergi ke masjid. Ya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa ja'al fi sam'i nuran wa ja'al fi basari nuran wa ja'al min khalfi nuran wa min amami nuran wa ja'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Teman-teman nanti boleh cek sendiri di bukunya. Nah, ini kemarin kita sampai poin yang keenam, dan Ustadz akan melanjutkan poin adab ke masjid yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Yang ketujuh adalah, ini Ustadz bacakan dulu ya. Masuk masjid dengan kaki kanan sambil membaca doa. Ya. Jadi ketika kita sudah sampai ke masjid nih teman-teman, mau masuk ke masjid, adabnya ketika masuk masjid adalah langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ya, langkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Ya. Sambil membaca doa. Nih doanya teman-teman.
Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfir li dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Saya ulang. Kita masuk ke masjid menggunakan atau melangkahkan kaki kanan sambil membaca doa Allah, ya, sambil membaca doa Bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Artinya apa? Dengan menyebut nama Allah dan salam atas Rasulullah Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma gfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah padaku pintu rahmat-Mu. Nah, itu adalah doa ketika kita masuk ke dalam masjid. Ya, seperti mana? Sebagaimana kita sudah pernah Ustaz sampaikan, kenapa sih setiap kegiatan kita harus berdoa? Nah, pertama, kita pengen semua kegiatan kita itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, jadi pergi kita ke masjid itu dapat pahala dari Allah, ya. Kita makan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau doa makan, kita mengharap apa yang kita makan itu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun kegiatannya, usahakan dimulai dengan doa. Kalau tidak tahu doanya gimana Ustadz? Ya, paling tidak ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu, teman-teman. Lalu kemudian ada pergi ke masjid yang ke-8 adalah, ya, mengucapkan salam ketika masuk masjid dengan suara yang didengar oleh orang sekitar. Nih, mengucapkan salam. Apa sih kalimat salam? Nih, Ustaz kasih tahu nih kalimat salam. Kalimat salam adalah Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ini diucapkan nih, teman-teman? Pergi ke masjid, ya. Dan ketika mau masuk masjid, usahakan mengucapkan salam. Ketika kapan? Nah, ketika sholat belum dimulai atau belum azan. Ya, belum azan, masih banyak para jamaah yang menunggu datangnya waktu sholat, kita datang, ucapkan salam. Nah, itu merupakan adab ketika pergi ke masjid. Tapi berbeda ketika sudah mulai sholat, teman-teman tidak perlu mengucapkan salam ketika masuk masjid, ya. Nanti sudah sholat, udah jamaah udah mulai sholat bersama imam, teman-teman datang Assalamualaikum. Nah, itu nanti suaranya mengganggu jamaah sholat yang sudah melakukan sholat, gitu teman-teman, ya. Maksudnya di sini adalah ketika sholat belum dimulai. Untuk yang ke-9 mengerjakan sholat tahiyatul masjid, ya, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Tahiyatul masjid itu 2 rakaat, teman-teman. Nah, nih, jadi sholat itu, teman-teman, dibagi menjadi 2. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Nih, dengerin ya. Kalau sholat wajib itu harus dikerjakan, tidak boleh kita tinggalkan. Kalau ditinggalkan, ya, bagi siapa yang meninggalkan sholat wajib, nih, sholat 5 waktu nih, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau ditinggalkan atau tidak dikerjakan, maka dia mendapat dosa. Ingat, mendapatkan apa? Dosa. Nah, sholat yang kedua adalah tahiyatul masjid atau sholat sunnah. Ya, sholat sunnah itu, teman-teman, kalau kita kerjakan, ya, sholat sunnah itu kita mendapat pahala dari Allah. Tapi kalaupun tidak dikerjakan, kita tidak mendapat dosa. Tentu kita rugi dong. Ada kesempatan sholat sunnah yang bisa menambah pahala untuk kita, tapi tidak kita kerjakan, maka kita rugi. Ya, rugi, tidak mendapat pahala. Ya, tetap kita harus usahakan mengerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah tuh macamnya banyak sekali. Duha itu sholat sunnah.
kemudian sholat sebelum sholat wajib kita, namanya sholat rawatib ya, sebelum dan sesudah itu juga sholat sunnah. Dan yang ini tadi adab kita ketika sudah sampai di masjid nih, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nih ada hadisnya nih terkait kenapa kita harus mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Nih disebutkan, jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka janganlah duduk sampai melakukan sholat 2 rakaat. Nih, jadi ketika kita masuk masjid, jangan duduk dulu, langsung takbir mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Iya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, itu teman-teman pertemuan hari ini. Saya tambahkan tadi ya, doa masuk ke masjid menggunakan kaki kanan, kemudian mengucapkan salam, kemudian mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan yang terakhir nih, yang ke-10 ya. Yang ke-10 adalah memilih saf pertama untuk laki-laki dan memilih saf sebelah kanan jika memudahkan. Nah, jadi saf itu ada keutamaan-keutamaan teman-teman, pahalanya beda-beda. Kalau kita berada di saf pertama dan sebelah kanan, ya posisi sebelah kanan imam, maka itu adalah saf yang paling utama. Ya, jadi ketika teman-teman datang ke masjid, usahakan masuk langsung cari saf yang paling depan. Kalau bisa malah sebelah kanannya, depan paling kanan, itu adalah saf sholat yang paling utama atau paling afdol gitu. Nah, jangan pada milih yang di belakang-belakang. Ini bagi laki-laki teman-teman ya, jangan milih-milih di belakang ya, maju ke depan ya. Kita datang duluan langsung isi saf yang paling depan. Nah, gitu teman-teman ya. Dan insya Allah ya, pertemuan hari ini Ustadz cukupkan. Nanti ini masih ada beberapa adab ke masjid, Ustadz lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Teman-teman, nanti setelah mendengarkan yang Ustadz sampaikan ini, teman-teman juga cek di bukunya, dibaca dari halaman 16 sampai halaman 7. Halaman 16 sampai halaman 19. Teman-teman lihat ya, sambil dibaca dan sambil dipahami untuk menambah pemahaman kita terkait pembelajaran fikih adab ke masjid ya. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pelajaran fikih ibadah. Semoga dengan adanya belajar ini kita dimudahkan segala ibadah kita ya, terutama kita sudah tahu nih fikih adab ke masjid. Yuk bareng-bareng Ustadz mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mempraktekkan apa yang telah kita ketahui atau apa yang telah kita pelajari. Cukup sekian dari Ustadz Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.